Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Habib Al-Ansori. Kita akan belajar bersama tentang teks berita. Apa sih teks berita itu? Teks berita pada dasarnya adalah sebuah teks, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang memuat tentang informasi yang aktual dan faktual. Tapi sebelum itu, capaian pembelajaran yang kita tuju nantinya pada pembelajaran ini adalah siswa peserta didik diharap mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi dan memproduksi teks berita. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah mampu menganalisis adik Simba, atau 5W1H, dan peserta didik mampu menyusun kerangka serta menulis berita. Jadi nantinya kalian diharapkan bisa menganalisis adik Simba itu dan menulis teks berita. Gitu. Adapun pengertian teks berita sebagai berikut. Namun sebelumnya saya akan memutar sebuah video untuk kalian konsentrasinya lebih baik, lebih fresh lagi, lebih segar lagi. Nah, itu dia. Kalian sudah lebih segar ya nampaknya. Kita lanjut ke pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang disampaikan kepada masyarakat umum secara objektif, faktual, dan aktual. Apa sih faktual itu? Faktual itu sesuai dengan kenyataan, sedangkan aktual adalah terbaru, keterbaruan berita itu. Nah, tujuan utamanya pada teks berita adalah memberikan informasi kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa mengenai suatu peristiwa yang memiliki nilai berita. Begitu. Jadi sebuah informasi itu poin pentingnya, yang faktual dan aktual. Adapun ciri-ciri dari teks berita adalah faktual itu tadi berdasarkan kenyataan. Aktual adalah peristiwa terbaru, jelas, padat, dan objektif, mengandung unsur 5W1H atau adik Simba, menggunakan bahasa yang baku dan lugas. Nah, itu dia berita, ciri-ciri dari berita. Adapun struktur teks berita, yang pertama ada orientasi atau kepala berita, yang kedua ada tubuh berita, dan yang ketiga adalah isi berita. Orientasi atau kepala berita berisi gambaran umum mengenai peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat pada paragraf pertama sebagai pembuka berita. Nah, itu untuk orientasi. Yang kedua ada peristiwa atau tubuh berita, inti dari beritanya, menjelaskan kronologi atau rincian peristiwa secara lebih lengkap lagi
membuat fakta-fakta penting yang mendukung isi berita. Dan itu dia. Nah, ini untuk yang ketiga, yaitu sumber berita. Itu berisi informasi mengenai narasumbernya siapa, informasinya dari mana, dan berfungsi memperkuat kepercayaan pembaca terhadap isi berita. Nah, ini tadi adik Simba. Apa sih adik Simba itu, ya kan? Adik Simba itu ya 5W1H itu tadi. Kalau dalam bahasa Inggris ada what, apa, dan who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Singkat jadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa peristiwa yang terjadi dalam berita itu? Itu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kapan peristiwa itu terjadi, dan di mana lokasi terjadinya kejadian itu, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana kronologinya atau proses terjadinya peristiwa itu. Nah, dari situ kita akan tahu berita itu lengkap atau tidak. Kan sekarang banyak sekali berita-berita yang kurang lengkap. Apanya ada tentang peristiwa yang terjadi itu disampaikan, tapi bagaimana peristiwa itu terjadi atau di mana peristiwa itu terjadi seringkali tertinggal. Nah, ini yang penting dalam sebuah berita. Jadi ada kejelasannya tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Itu. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut kalian, saya akan memberikan contoh teks berita. Ini contoh singkat saja. Judulnya yaitu banjir rendam sejumlah permukiman di Kabupaten Sukamaju. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sukamaju sejak Jumat malam menyebabkan banjir di beberapa wilayah pemukiman pada Sabtu 12 Juli 2026. Ketinggian air mencapai sekitar 60 cm sehingga aktivitas warga sempat terganggu. Banjir terjadi setelah Sungai Cempaka meluap akibat tingginya curah hujan. Sedikitnya 150 rumah warga terdampak, sementara beberapa ruas jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibantu TNI, Polri, dan relawan segera melakukan evakuasi terhadap warga lanjut usia, anak-anak, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, pemerintah daerah mendirikan posko pengungsian dan menyalurkan makanan serta kebutuhan pokok bagi warga terdampak. Kepala BPBD Kabupaten Sukamaju, Andi Pratama, mengatakan bahwa kondisi banjir mulai berangsur surut pada siang hari setelah hujan berhenti. Masyarakat tetap diminta waspada karena hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Itu untuk contoh teks berita. Nah, kita akan analisis 5W1H atau adik Simbanya tadi. Apa peristiwa yang ada dalam berita ini? Coba kalian renungkan, kalian baca dulu. Kira-kira apa ya? 5, 4, 3, 2, 1. Apa peristiwanya? Yaitu banjir. Kata itu adalah kunci. Banjir yang merendam sejumlah pemukiman di Kabupaten Sukamaju. Itu judulnya itu tentang apa tadi ya? Apa? Yaitu terjadinya banjir yang merendam pemukiman warga, atau bisa jadi banjir
di Sukamaju, itu juga bisa. Siapa yang bisa jadi korban, atau siapa yang ada dalam berita itu, yaitu warga Kabupaten Sukamaju, petugas BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Kapan terjadinya peristiwa itu? Sabtu 12 Juli 2026. Di mana? Di pemukiman Kabupaten Sukamaju. Mengapa bisa terjadi? Karena Sungai Cempaka meluap akibat curah hujan yang tinggi. Dan bagaimana kronologinya? Air mengenangi rumah dan jalan. Kemudian petugas mengevakuasi warga serta mendirikan posko pengungsian dan menyalurkan bantuan. Ini kita akan, sebelumnya ada judul orientasi peristiwa dan sumber berita. Judulnya sudah nampak di atas sendiri ya tadi ya. Banjir rendam sejumlah pemukiman di Kabupaten Sukamaju. Orientasinya yaitu menjelaskan gambaran umum tentang banjir yang terjadi tadi pada paragraf pertama. Peristiwanya yaitu menjelaskan penyebab, dampak, dan upaya penanganan banjir. Itu ada di paragraf kedua. Dan sumber beritanya itu di paragraf yang ketiga yang terakhir itu. Jadi ada 4, judul, orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Nah, kita akan mengulas cara menulis teks berita. Yang pertama, yaitu menentukan peristiwa yang akan dilaporkan. Jadi kalian harus tahu dulu peristiwanya itu apa. Oke. Yang kedua adalah kumpulkan informasi. Informasinya mencangkup 5W1H tadi. Apa, siapa, bagaimana, di mana. Nah, itu harus lengkap dulu. Yang ketiga adalah tulis judul dan teras berita. Teras berita yang dimaksud adalah kepala beritanya tadi. Penjelasan umumnya berita. Gunakan bahasa baku dan objektif dan baca ulang. Setelah itu direvisi. Kalau mungkin ada yang harus diubah. Itu. Jadi cara menulis teks beritanya seperti itu. Jadi tentukan peristiwanya apa dulu. Setelah itu kumpulkan informasi tentang siapa, di mana, atau adik simbanya tadi. Setelah itu tulis judulnya dan gambaran umum beritanya menggunakan bahasa baku dan objektif. Setelah itu baca kembali. Nah, untuk tugas pada kali ini yaitu mendengarkan berita. Yang pertama adalah mendengarkan berita, entah itu di TV, radio, atau media daring lainnya. Lalu analisislah adik simba pada berita tersebut. Jadi tugas pertama. Oke, jadi cari berita, analisis adik simbanya. Lanjut ke tugas yang kedua, yaitu buatlah teks berita dengan struktur yang tepat. Jadi buat berita. Setelah Anda membuat berita, lalu bacakan secara lisan seolah Anda adalah seorang reporter. Jadi dibacakan seolah-olah teman-teman adalah seorang reporter. Divideokan, setelah itu diupload di media sosial. Nah, itu dia. Hari ini kita telah belajar teks berita, tentang apa itu teks berita, unsur-unsurnya apa saja, strukturnya bagaimana, dan karakteristiknya bagaimana telah kita pelajari bersama. Dan penugasan sudah saya berikan, silahkan untuk dikerjakan. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa pengalaman dan ilmu yang berguna untuk kalian semua, dan semoga
kita dapat bertemu secara langsung pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Semoga ilmu kita yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Habib Al Ansori undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.